Disiapkan bacaan dari Lukas pasal 2 ayat 15. Mari bersama-sama kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Ayo kawan, kita ke Bethlehem. Ini sudah kayaknya lazim sekali. Tapi karena saya di tengah-tengah komunitas yang berbeda, maka saya akan mencoba mendesain renungan Natal ini dalam beberapa bagian. Ayo kawan, kita ke Bethlehem. Bethlehem itu, antara Efrata dan Bethlehem, jaraknya itu 18,8 km. Gembala itu adalah pekerjaan paling rendah di seluruh pekerja yang ada di Israel. Sehingga Efrata itu adalah tempat di mana sangat meyakinkan bahwa disitulah hidup bagi seorang gembala. Meninggalkan Efrata adalah resiko besar. Ada beberapa resiko. Pertama, kalau domba mati, maka bukan saja dipecat jadi gembala, tetapi dia kemungkinan dibunuh atau dianiaya oleh majikannya, oleh tuannya. Tetapi perjumpaannya dengan malaikat, berita dari surga membuat dia meninggalkan Efrata menuju ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu adalah rumah roti. Apa itu rumah roti? Rumah di mana kehidupan yang sesungguhnya. Sekalipun di Efrata ada kehidupan, tapi kehidupan yang sesungguhnya ada di Bethlehem. Itulah kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Akulah roti hidup itu. Siapa yang makan dan minum tidak akan lapar dan haus lagi. Itulah alasannya sehingga ke Bethlehem. Yang kedua, apa itu Bethlehem? Ini baru pengantar khotbah, jangan mengantuk. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu adalah Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Sebuah tempat yang kalau dalam konsep kita selalu kita bilang kandangnya itu kandang kotor, papahina dan seterusnya. Karena pikiran kita itu seperti kandang kita, toh? Padahal bukan. Dia itu Migdal Eder, sebuah kandang yang didesain khusus untuk domba yang akan disembelih. Dan kalau domba yang mau disembelih itu, maka harus dibersihkan, dicuci, diperiksa kakinya, cukup atau tidak cukup. Yang cacat tidak boleh dipersembahkan, sehingga kandang itu spesial. Apa maksudnya itu? Supaya kita mengerti, saya antar dulu ke situ. Apa maksudnya itu? Bahwa Yesus lahir di kandang domba, dia mau mengatakan kepada dunia bahwa akulah domba Paskah, akulah korban terakhir, dan sesudah aku, maka semua dosa sudah ditebus. Jadi dua persoalan kenapa harus ke Bethlehem. Ketika gembala berangkat ke Bethlehem, berjumpa dengan bayi itu, mereka pulang tetap menjadi gembala, tidak menjadi Herodes dan tidak menjadi imam atau pangkat-pangkat lain, tetap menjadi gembala. Tapi apa yang berbeda? Kembalilah mereka dengan memuji Allah, dengan sukacita. Oh, kalau kita ke Bethlehem, kalau kita meninggalkan kesibukan kita lalu kemudian merayakan Natal, itu tidak berarti bahwa kita pulang kita akan menjadi kepala sekolah seperti ibu tadi berkali-kali menjadi kepala sekolah. Tidak, kita mungkin akan tetap kembali dalam status kita sebagai pandodos, tapi pandodos yang sudah pulang dari Bethlehem. Oh, tidak curi, tidak salah mungkin kalau saya bilang curi, terlalu kasar. Tidak ceko-ceko timbangan dan seterusnya, toh tetap kita sebagai pendodos yang sudah berjumpa dengan Kristus di Bethlehem. Next. Di khotbah tadi. Ini baru saya khotbah yang sebelahnya. Paling atas. Nah, ini saya baru mau khotbah ini. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu temannya. Itu gambar saya. Next. Di bawah. Ya, hey, ini saya. Pada masa saya juga orang hebat.
Orang sudah ke Bethlehem, kamu di mana? Orang sudah menjadi superhero, kita di mana? Orang sudah mengasihi orang lain, kita masih sibuk urus liturgi. Orang sudah sibuk mengasihi sesamanya, orang sudah sibuk menceritakan bahwa aku sudah berjumpa dengan Tuhan, kita masih pusing, masih urus orang yang malas ke gereja. Masih susah, dari alumni ini masih ada yang tidak mau diatur. Aduh, orang sudah ke Bethlehem. Harinya sekarang bukan persoalkan benar atau tidak Yesus lahir kandang domba. Sekarang waktunya katakan, aku sudah berjumpa Kristus di Bethlehem. Dan bukti perjumpaanku adalah hidupku penuh dengan cinta. Aku mengasihi Tuhan, dan bukti aku mengasihi Tuhan, maka aku mengasihi sesama. Tidak ada yang tidak berubah. Semua orang berubah. Dan semua orang berubah dan berupaya berubah menjadi lebih baik. Adakah yang ingin berubah menjadi tidak baik? Itulah alasan kita sekolah, supaya kita berubah menjadi lebih baik. Orang sudah ke Bethlehem, kamu masih urus anjing. Tuh apa mau dipotong ini, apa hilang anjing. Orang sudah ke Bethlehem, kamu masih sibuk dengan kue Natal. Orang sudah sibuk dengan Bethlehem, kamu masih mempersoalkan kompetisi. Nanti ada kompetisi toh, ada paduan suara, ada volleyball. Orang sudah ke Bethlehem, kalian masih bertengkar, aduh beda poin 1, kalau bukan itu kami yang menang. Stop. Kita mau melakukan Natal itu bukan dalam prosesinya, tetapi dalam cerita cinta antara A dan B, antara guru dan murid, antara ibu dan anak, antara anak dan orang tua. Natal adalah peristiwa momen Allah mengasihi kita. Natal itu hadiah. Hadiah terbesar dari semua kado yang disiapkan adalah Kristus yang datang ke dunia. Ubah pola pikir. Baru mengantar khotbah ini. Karena kalau pola pikir kita salah tentang keselamatan, maka salahlah seluruh sistem yang kita bangun. Kalau pola pikir kita salah tentang kenapa sekolah, maka salahlah seluruh sistem yang kita jalani. Harus berubah. Next. Ini. Kita mungkin tertawa, kenapa dia berubah? Tidak layak kayaknya dia menjadi Spider-Man. Tetapi jangan negatif thinking. Mungkin dia sedang menyenangkan hati anaknya. Oh, papa, saya mau papa jadi Spider-Man. Untuk itu dia beli baju Spider-Man supaya anaknya senang. Jangan semua segera kita lihat. Walaupun mungkin kalau dia mau menggantung ini putus karena terlalu berat. Tapi percayalah bahwa dia sedang berubah, dan perubahan itu sedang terjadi pada dirinya. Walaupun